Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, salah satu rukun iman dalam Islam adalah beriman atau percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah, termasuk Taurat dan Injil. Tetapi di lain sisi, umat Islam menolak Alkitab dan berkata Alkitab yang ada hari ini adalah palsu. Tapi kalau kita tanya kembali, mana yang asli? Mereka tidak bisa menjawab. Atau kita bertanya di bagian mana yang dipalsukan, kapan dipalsukan, dan siapa yang memalsukan. Nah, ini gak jelas. Walaupun umumnya umat Muslim menolak bahwa Taurat dan Injil adalah firman Allah, tetapi saudara, Al-Quran membenarkan bahwa Taurat dan Injil atau Alkitab adalah firman Allah yang harus diakui. Misalnya di dalam surat 5 Al-Maidah ayat 46 dikatakan, dan kami iringkan jejak mereka dalam kurung nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya dalam tanda kurung ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi saudara, ayat Al-Quran ini membuktikan bahwa yang benar di hadapan Allah adalah kitab Taurat dan Injil atau Alkitabul Muqaddas atau yang kita sebut dengan Alkitab. Saudara, Taurat itu menubuatkan kedatangan Yesus Kristus. Injil adalah berita kabar baik yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Berita ini sudah dinubuatkan dalam kitab sebelum Injil oleh Nabi Yesaya. Di Yesaya pasalnya yang ke-9, Yesaya pasalnya yang ke-9 pada ayatnya yang ke-5 sudah sangat jelas di sana dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nubuat serupa juga terdapat dalam kitab Taurat. Misalnya di dalam Ulangan pasalnya yang ke-18, Ulangan pasalnya yang ke-18 pada ayatnya yang ke-18 dikatakan, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Saudara, kedatangan Yesus Kristus telah menggenapi nubuat yang disampaikan para nabi Allah ratusan tahun sebelumnya. Selama berada di dunia, dia juga telah melakukan apa yang menjadi tugasnya, yaitu menyelamatkan manusia dari ikatan belenggu dosa. Dosa yang memisahkan manusia dari kemuliaan Allah. Yesus Kristus juga telah menjadi jalan agar manusia dapat belajar mengenai kebenaran tentang Allah dan menemukan hidup bersama Allah. Amin. Selain itu, Yesus Kristus juga telah menggenapi nubuat tentang bagaimana kematiannya seperti yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan ini kalimat yang sangat populer, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Demikianlah
kedatangan Yesus Kristus telah membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Di dalam Matius pasalnya yang kelima, pada ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan, pada ayatnya yang ke-17, di sana dikatakan begini, saudara, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi umat Islam wajib mengimani Taurat dan Injil, walaupun umumnya umat Muslim menolak bahwa Taurat adalah firman Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan bahwa Taurat adalah firman Allah yang harus diakui. Sebagai mantan Muslim, saya melihat bahwa otoritas Alkitab tidak pernah dipertanyakan di bagian Quran manapun. Sebaliknya, diberikan penekanan secara positif bahwa Taurat dan Injil berisi kebenaran. Itu terdapat di dalam Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 176. Dikatakan Allah telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Alkitab itu benar-benar dalam penyimpangan yang jauh dari kebenaran. Di ayat lain berkata begini, fa in kunta fisakki mimma anzalna ilaika fas'alil lazina yagra'unal kitaba min gablik. Maka jika kamu berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Jadi disuruh bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum Islam, sebelum kamu. Kamu di sini ya Muhammad dan umat Islam. Jadi kalau ada hal yang mereka kurang mengerti tentang pewahyuan, apa yang Allah turunkan, tanyakan kepada mereka yang membaca kitab sebelum mereka. Siapa mereka? Tidak lain dan tidak bukan ya Yahudi dan Nasrani. Kitab apa yang mereka baca? Yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Itu terdapat dalam Yunus, surat Yunus, ya surat ke-10 atau surat Yunus ayat 94. Saudara, Quran mengakui eksistensi Alkitab. Ya. Dikatakan di dalam Quran ke-6 Al-An'am ayat 154, kemudian kami telah memberikan Alkitab dalam kurung Taurat kepada Musa untuk menyempurnakan dalam kurung hikmat kami kepada orang-orang yang berbuat kebaikan dan untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman dalam kurung bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka. Saudara, Taurat dan Injil juga dikatakan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, sebagaimana tadi saya sudah sebutkan di dalam surat Al-Maidah, surat kelima Al-Maidah ayat 46. Ya. Di sana dikatakan ada kalimat wa atainahul injila fi hudan wa nurun. Kami berikan Injil ya, fihi di dalamnya hudan ya, petunjuk, ada petunjuk, wa nurun ya, dan cahaya yang menerangi. Bahkan dikatakan wa musaddiqal lima baina yadaihi minat taurati wa hudan wa mau'idatan lil muttaqin. Ya. Jadi dan dikatakan begini, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Itu surat Al-Maidah ayat 46. Nah, ayat tersebut membuktikan bahwa yang benar di hadapan Allah adalah kitab Taurat dan Injil. Taurat dan Injil juga dikatakan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang mau bertakwa, Taurat dan Injil adalah petunjuknya. Petunjuk itu adalah Yesus Kristus, kalimat Allah,
satu-satunya jalan yang dapat membawa manusia pada kebenaran Allah. Dia yang telah berfirman, ya kan? Ana huwa thariq wal haq wal hayatu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Laisa ahadun ya'ti ilal abi illa bi. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian yang disampaikan oleh Yesus Kristus di dalam Yohanes 14 ayat 6. Karena itu terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Dan berilah dirimu dibaptis. Maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki kebenaran dan jalan kehidupan di dalam Yesus Kristus. Dan kami bangga punya Alkitabul Muqaddas. Alkitab atau kitab suci yang berisi Taurat, Zabur, dan Injil. Kami belajar sehingga membawa kami kepada ketaatan dan ketakwaan kepadamu. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.